harusnya gue kasih ini. Oke guys, kembali lagi. Nah, di video kali ini gue bakal membahas perintah lanjutan Linux guys, yang bernama ls. Oke, nah jadi kalau ls biasa ya, di perintah dasar di video gue yang kemarin itu ya terlalu gampang ya. Tapi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai perintah ls. Nah, untuk penggunaannya ya seperti biasa, kita akan menggunakan terminal guys. Nah, untuk Linuxnya di sini gue pakai Kali biar kayak hacker-hacker. Nah, di sini gua zoom aja si terminalnya biar kalian gak usah nonton video gua sampai 720p guys. Gua kasih nama kalian. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama, si ls itu bisa kita kasih opsi yang namanya min l guys. Nah, tujuannya buat apa? Tujuan opsi min l adalah untuk melihat secara detail file yang ada di dalam tujuan direktori gua, yaitu etc host. Oke. Nah, kayak gini. Jadi dia ada rw, r, root ya kan, 194 September. Nah, ini nanti gue jelasin guys. Oke. Nah, sekarang gue pengen ngejelasinnya itu pakai pensil deh, biar enak ya. Nah, jadi yang pertama ini kita garis dulu guys. Nah, ini adalah bentuk dari ekstensi file. Nah, kalau biasanya logonya strip, itu artinya adalah file reguler. Oke, reguler gitulah. Nah, kalau misalkan di sebelahnya ini kan RW ya. Nah, ini itu dibagi jadi 9 guys ya. Jadi 33 gitu. Nah, 33 itu berarti kita kolomin sebelah sini, terus sebelah sini, terus sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan kalian hitung itu ada 9. Nah, untuk yang sebelahnya ya, ini adalah ekstensi berupa untuk pengguna guys, atau user ya. Jadi di sini adalah untuk user. Nah, si user ini dia bisa dikasih akses R dan W. Nah, R dan W itu apaan sih ya kan? Nah, jadi ada yang namanya R, W dan juga X untuk di terminal ya, untuk keterangan akses guys. Jadi kalau misalkan R itu hanya bisa diakses untuk dibaca aja. Oke. Nah, kalau misalkan W itu bisa ditulis guys. Oke. Di write. Nah, kalau yang X berarti itu adalah untuk dieksekusi. Jadi filenya itu bisa dieksekusi. Eksekusi, gue singkat aja ya. Nah, jadi karena di sini cuma R sama W, dari segi user berarti dia hanya bisa di read dan juga di write. Nah, untuk X-nya tidak. Nah, itu maksudnya gimana sih? Jadi misalkan di sini ada sebuah file ya. Nah, filenya itu ya bisa kita edit di, kalau di Linux ini namanya mousepad guys. Oke, bentar gue pindahin ke mouse. Misalkan di sini gue mau ngisi print ya. Terus gue kasih tanda kayak gini. Halo dunia. Nah, ini kan script Python ya. Kalau misalkan kita save ya, terus kita aksesnya itu cuma read sama write, berarti cuma bisa dibuka. Nah, ketika kita mau jalanin di terminal, misalkan tadi filenya gue save di itu ya. Nah, di sini misalkan gue mau jalanin Python bla 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 bla. Misalnya .py. Nah, kalau file tadi gue kasih ekstensi .py, terus ketika gue jalanin nggak bisa, berarti itu dari segi execute-nya untuk pengguna itu kagak dikasih guys ya, sama si pembuat skripnya gitu. Nah, untuk yang sebelahnya ini di sini ada lagi R strip ya. Ini adalah untuk grup. Oke. Terus kayak gini. Nah, ini bagian eksekusi untuk grup ya. Untuk grup ya dia cuma bisa di read doang. Nah, kemudian yang tadinya di sini kan ada W ya. Nah, kalau di grup dia min, berarti cuma bisa dibaca aja guys, kagak bisa diapa-apain tuh file. Oke, dieksekusi nggak bisa, cuma bisa dibaca. Nah, yang terakhir di sini adalah yang keempat ya. Nah, ini adalah gunanya untuk selain dari user dan juga selain dari grup. Jadi di sini bukan user dan juga bukan grup, bukan, gue singkat aja G ya, bukan G. Nah gitu.
Nah, untuk yang ini ya, dia sama R dan strip. Oke. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah, jadi gampang lah. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung ini gunanya apa, user, group, dan bukan user dan juga bukan group, nanti gue mungkin bikin tutorialnya kali ya. Tapi di luar playlist ini guys. Jadi biar kalian itu kagak pusing ini maksudnya apa, user, group, dan bukan user dan juga bukan group gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah kepalang kepo gitu ya kan, nah kalian bisa langsung aja cek di YouTube, banyak kok tutorialnya yang ngejelasin si user, group, dan bukan user dan bukan group nih di ekstensi 3 ini. Nah, kemudian ini adalah lokasi ya. Lokasinya itu ada di folder root untuk etc host. Nah, ini untuk yang satu ini gue lupa ya gunanya buat apa. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau eksekusi ya, mau kita masukin ke foldernya itu kita harus ke user root dulu guys, baru bisa kita masuk ke etc host ya. Selama kita bukan user root kita nggak bisa masuk ke sini gitu. Nah, ini adalah ukuran byte-nya guys. Oke. Nah, ini gue tulis aja ke 5 sini ya. Ini adalah jumlah ukuran filenya. Dia satuannya itu adalah bytes ya, bit. Gitu. Jadi di sini totalnya 194 bit ya. Untuk file yang ada di dalam si etc host. Nah, kemudian di sebelahnya ada September tanggal 15 jam 3.38. Ini adalah tanggal modifikasi guys. Oke. Jadi dia di sistem itu biasanya termodifikasi secara otomatis ya. Nah, di situ di tanggalnya ditulis di sini guys. Kalau misalkan kalian menggunakan opsi min L ini, di sini tanggal modifikasinya ditayangin. Oke. Nah, ini tanggal modifikasi. Kemudian di sini gue tulis 6 deh. 6 tanggal modifikasi ininya ya. Modifikasi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Linux-nya. Gitu. Nah, untuk etc host ya ini folder tujuan kita ya. Ini adalah tujuan gitu. Oke. Nah, ini adalah penjelasan mengenai si ls min l. Ya, cukup pusing ya, tapi nggak apa-apa sih. Moga-moga ya kalian tambah wawasan sedikit guys dari apa yang gue punya ini guys, ilmunya. Oke, nah kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan opsi satu lagi yaitu ls min la. Kayak gitu. Nah, ls min la ini gunanya buat apa sih? Nah, ls min la itu sebenarnya gunanya sama ya, sama kayak ls min l, cuma di sini ditambahin a. Nah, kalau udah ditambahin opsi A ini berarti kita bisa melihat hidden file guys yang ada di Linux kita. Nah, di sini gue kasih tahu ya. Ini di sini gue pengen pakai lambang tilde. Nah, lambang tilde ini gunanya adalah untuk kita balik ke home-nya guys. Oke. Jadi ada desktop, dokumen, download yang gitu-gitulah. Oke. Intinya lambang tilde ini gunanya untuk kembali ke halaman home. Nih kayak gini guys. Nih. Tujuannya ya, tujuan yang mau kita cari halaman home. Oke. Langsung aja kalau udah kita enter. Nah, di sini ya ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Kayak gini, tuh config. Nah, biasanya kalau misalkan hidden file dia ada tanda titiknya gini guys ya. Nih, kalau gua ini nih ada titiknya tuh. Nah, cache config.fast.fast.icon ini nggak bakal bisa kita cari kalau misalkan kita nyarinya itu nggak pakai terminal dan kemudian nggak kita ketik ls min la. Kalau misalkan kalian bingung ya buka aja foldernya di Linux, kita open folder. Nah, sekarang kita bandingin ya. Ini gua hapus dulu. Mana nih, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita mau cari nih si misalkan mana nih dia, kode nggak kelihatan ya. Nah, gini dah. Nih, yang titik ya, hidden file tuh yang titik guys, .fast. Nah, kalau kita cari di sini ya kagak ada lah. Ya kan namanya juga hidden file gitu, dia tersembunyi. No, nggak ada ya. .fast itu nggak ada guys. Ini gue udah ada di folder home di Linux gue, nggak ada. Nah, kalau misalkan kalian mau cari hidden file ya tinggal tambahin opsi min a.
Oke, nah di sini ada penjelasan sedikit mengenai DRWX ya. Jadi kan sebelumnya itu ada yang namanya strip RW ya, strip R ya. Itu kan bacanya tadi kalian udah gue kasih tahu ya. Cuma kalau misalkan ada D, nah D ini itu artinya adalah directory guys. Dia filenya itu bentuknya directory. Nih yang ada DD gini nih. Nah kalau misalkan cuma strip doang itu file biasa, tapi kalau bentuknya D, ingat ya, D itu adalah directory. Tory gitu. Nah, sebenarnya ada sih ekstensi lain misalkan kayak F ya, S. F itu kalau nggak salah Vivo ya, kalau S itu socket. Sebenarnya ada lagi banyak lagi ya, cuma gue lupa gitu. Tapi intinya kayak gitulah. Oke. Jadi ini yang posisi paling awal ini menunjukkan ini file atau folder sih atau socket sih atau apa segala macem. Nah itu kita bisa lihat di awal di sininya. Oke, ini udah. Nah sekarang kita lanjut lagi di berikutnya. Oke, ini gue clear aja ya, kalau nggak gini aja deh nggak apa-apa. Kita pakai opsi ls min r dulu guys. Min lrt kalau nggak salah. Nah, jadi di sini gue pengen ngasih tau ke kalian, oke? Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan opsi RT ya, jadi di samping L itu kita kasih RT. Nah, RT-nya ini bukan rumah tangga guys, tapi RT-nya ini adalah urutan pembuatan jamnya ya dari sebuah file tersebut. Oke. Dan juga tanggal-tanggalnya nih guys. Dia diurutin secara urut tuh. Oke. Nah, jadi maksudnya ini gimana sih? Nah, di sini kan jamnya ngurut ya. Nah, misalkan kalau misalkan kita kasih opsi LRT, ya berarti yang jam 4:10 semua itu dikolomin jadi satu bagian gitu. Nah, untuk yang jam 9, nah jadi jam 9 semua disatuin jadi satu bagian gitu guys. Oke. Nah, itu kalau kita pakai opsi min LRT. Nah, satu lagi ada yang namanya ls min r kalau nggak salah guys. Ini satu lagi ya. Untuk direktori tujuan seperti biasa gue bakal pakai lambang tilde kemudian slash. Nah, di sini ls min r itu adalah gunanya untuk melihat semua direktori itu di dalamnya ada apa aja sih kayak gitu. Nah, contoh di home kali desktop ya, D0 ada. Terus di home kali dokumen. Nah, di sini gue punya library, raws, test dan segala macemnya ya. Tanpa kita perlu ketik si ls terus home kali dokumen, nggak usah. Kita pakai opsi min r, semuanya dicari guys, gitu. Nah, kemudian di sini home kali dokumen library kosong, home kali raws kosong, raws 2 kosong, dicari lagi nih dalemannya lagi dari si library, raws, test segala macem nih. Itu dicari sampai mentok guys, gitu. Jadi gunanya ls min r itu adalah mencari seluruh file tujuan kita ya, karena tadi gue masukinnya lambang tilde berarti di home ya. Nah, itu dicari semua dalemannya. Di dalamnya itu di direktori, dalam direktori lagi, terus udah 3 kali dalam direktori itu ada file apa aja sih, itu bakal dicari kalau kita pakai opsi min r. Oke, nah mungkin untuk videonya sampai sini terlebih dahulu ya. Ini udah 13 menit 14 menit. Oke, sampai ketemu di video berikutnya and bye bye. Oh iya, di sini gue udah malas ngedit guys karena percuma nggak ada yang watching.